Maka hendak juga kalian untuk memperbanyak doa ini yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kalimat yang penuh dengan keberkahan. Dan juga diriwayatkan barang siapa yang membaca istighfar setiap harinya untuk orang mukmin dan mukminin dan mukminat sebanyak 27 kali, yaitu dan termasuk jenis-jenis zikir yang paling banyak keberkahan dan kebaikannya dan paling agung keutamaan dan pahalanya, yaitu zikir istighfar, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa. Adapun istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan istighfar, dan sekali-sekali Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau ada bersama mereka, wahai Muhammad. Dan aku Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepada Tuhan kalian, niscaya kalian akan diberi kehidupan yang nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, aku telah berkata, maka hendaknya kalian istighfar kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian ini adalah Maha Pengampun. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Allah akan memperbanyak harta kalian. Allah akan memperbanyak keturunan kalian. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian dan sungai-sungai untuk kalian. Dan berkata juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang melakukan kejelekan atau mendolimi dirinya kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya kebebasan, dan setiap kesempitan hidupnya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, sungguh beruntung barang siapa yang ditemukan di dalam buku amalannya istighfar yang sangat banyak. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali setiap harinya, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut sebanyak 700 dosa. Dan sungguh celaka, rugi jika seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang melakukan dosa setiap hari dan setiap malamnya lebih dari 700 kali. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, apakah kalian ingin aku beri tentang penyakit-penyakit kalian dan obat-obat kalian? Sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa-dosa, dan obat untuk dosa-dosa kalian, penyakit kalian adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah dan keagunganmu, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu ya Allah selama roh mereka ada di dalam jasad-jasad mereka. Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni dosa-dosa hambaku selama mereka selalu beristighfar meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata sahabat Nabi Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, aku menghitung Rasulullah SAW di dalam satu majlis membaca lebih dari 100 kali, yaitu Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Maka hendaknya engkau untuk memperbanyak
istighfar atau zikir-zikir yang sangat berkah ini yang selalu diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan telah sampai kabar bahwa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal pernah diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia, ada seseorang mimpi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan manfaat yang banyak dari kalimat-kalimat yang didengarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari seorang gurunya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, yang dimana diajarkan oleh kalimat Sufyan Ats-Tsauri Imam Ahmad bin Hambal untuk membaca Allahumma ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Ya Allah, Tuhan segala sesuatu, dan dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, ampunilah aku atas dosa-dosa yang aku lakukan, segala sesuatu yang aku lakukan ya Allah, dan jangan engkau tanyakan kepada apa-apa yang telah aku kerjakan ya Allah. Maka hendak juga kalian untuk memperbanyak doa ini yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kalimat yang penuh dengan keberkahan. Dan juga diriwayatkan barang siapa yang membaca istighfar setiap harinya untuk orang mukmin dan mukmin dan mukminat sebanyak 27 kali, yaitu Rabbi firli au Rabbi firli Rabbi firli au Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali setiap harinya, maka dia akan menjadi hamba-hamba dari kalangan wali abdal, yang dimana berkat hamba wali abdal ini manusia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana diturunkan hujan berkat wali-wali ini, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk ini berkat wali abdal ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya macam-macam dzikir yang paling banyak keberkahan dan kebaikannya dan paling agung keutamaan dan pahalanya itu ada 3, yaitu istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar, adapun istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan banyak di dalam Al-Quran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku tidak akan mengadab orang-orang yang di sekitarmu wahai Muhammad selama engkau bersama mereka, dan aku wahai Muhammad tidak akan mengadab umatmu selama mereka selalu beristighfar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kelebihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu nggak bisa Pak. Kalau umat terdahulu itu langsung dibantai habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka buat dolim maksiat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak. Selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau umat Nabi Muhammad enggak, masih ditunda balanya. Kalau orang dulu nggak bisa. Umat Nabi Musa kalau berbuat dolim langsung diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatnya Nabi Nuh berbuat dolim langsung diturunkan bala oleh Allah Subhanahu. Umatnya Nabi Lot berbuat dolim langsung diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kontan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak. Ini keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad masih ditunda Pak, masih ditunda, diolor dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau bertobat enggak, dia mau istighfar enggak ya. Kalau orang dulu nggak bisa. Kalau umat-umat dulu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Madyan ya, kaum Madyan ini umatnya Nabi Hud ya. Mereka itu sering berbuat curang ya. Kalau berdagang sering berbuat curang. Kalau beli minta dilebihkan timbangannya, kalau jual dikurangi takarannya. Ini perbuatan kaum Madyan ya. Kerjaannya suka membohongi, menipu dalam jual beli ya. Akhirnya ketika sering menipu, sudah dinasehati oleh nabinya nggak berubah, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dikasih angin yang sangat panas, hawa yang sangat panas, akhirnya mereka meninggal semuanya karena hawa yang sangat panas. Apa itu namanya? Dehidrasi ya, kekurangan cairan, dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad enggak. Coba di pasar sekarang ya, jangankan di pasar, walaupun nggak di pasar, karena banyak orang main curang, nanti nipu, barang jelek dibilang bagus ya, nanti modalnya sedikit dibesarkan, dibilang
dibesarkan, nanti timbangannya dikurangi, kadang-kadang takarannya dikurangi, cuma nggak diadab-adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Diolor dulu, dilihat ini mau tobat apa enggak, mau bertobat apa tidak. Kalau dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak bertobat, tinggal nunggu waktu aja. Kalau nggak diadab di dunia, diadab di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau umat Nabi Muhammad ini enak, Pak. Ya, umat zaman dulu nggak bisa. Kalau mau tobat harus bunuh diri tobatnya, baru diterima oleh Allah Taala. Kalau zaman sekarang nggak perlu, cukup istighfar, sholat, tobat, betul-betul menyesal, tidak mau mengulangi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang dulu zamannya Nabi Musa, kalau mau tobat harus ada yang terjun dari gunung, ada yang bunuh diri, macam-macam caranya beda-beda. Subhanallah, kalau umatnya Nabi Muhammad dikasih kekhususan. Makanya syukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW.